hanya dengan menunggu Pak Presiden berkata angkat guru honorer. Menunggu Pak Presiden berkata angkat guru honorer, udah beres. Masalah anggaran mungkin kalau Mas Nadiem bilang itu udah ada 19,4 T. Manusia yang korban peraturan, Pak. Karena kami dijegal dengan peraturan. Kata Bapak Presiden pada waktu mau naik kedua kalinya, beliau dengan lantang berbicara negara ini kebanyakan aturan. Tetapi ketika beliau menjadi presiden yang kedua kalinya, justru kami, terutama kami, mendapatkan aturan-aturan yang berbenturan dengan aturan-aturan itu tersendiri. Mungkin kalau mengutip hasil dari RDPU kemarin di Komisi 10, Kang Dede Yusuf, hanya dengan menunggu Pak Presiden berkata angkat guru honorer, udah beres. Masalah anggaran mungkin kalau Mas Nadiem bilang itu udah ada 19,4 T, tapi belum diperkuat sama Kemenkyu, Ibu Sri Mulyani, itu belum soheh kalau dalam bahasa agamanya, Pak. Tadi Bapak saya bilang dari pusat itu sudah dicairkan, ternyata ke daerah belum ada. Seolah-olah ini lempar sana lempar sini. Gitu. Kalaupun memang ada anggarannya, coba perlihatkan pesan dari Pak Sekda ketika kami mendatangi rumah dinas beliau. Kalau memang ada, tolong pisahkan. Untuk penggajian P3K ini tolong dipisahkan, jangan disatukan dengan DAU untuk apa-apa. Tolong dipisahkan, ini untuk dana penggajian P3K supaya daerah tidak bingung untuk menfoskan anggaran tersebut, Pak. Selinting saya berbicara di sekolah, kebetulan kepala sekolah saya itu ketua PGRI kecamatan. Setelah saya pulang dari RDPU kemarin, kalau memang itu hubungannya dengan anggaran, mengutip dari Mas Nadiem ketika honor ditaikan dari dana bos 50%, yang pada kenyataannya tidak, tolong ambil dari dana itu, Pak. Kalau memang bisa dipertanggungjawabkan, Pak Mas Nadiem berbicara seperti itu. Mungkin itu salah satu alternatif. Kalau memang anggaran selama ini tidak ada, kami mau kejelasan, ini anggaran itu ada atau tidak. Kalau memang ada, buat apa ditunda? Seolah kita mau digiring, maaf Pak, mau digiring sampai dengan 2024. Kami mungkin akan terus menua, Pak. Ketika kami di RDPU kemarin, giroh Ibu Nunik dari Jawa Tengah, beliau umurnya 57 tahun. Beliau dengan semangatnya, saya malu, Pak. Padahal kalau melihat waktu mendekati purna itu cuma 3 tahun lagi, itu sudah shadakallah, Pak, beliau. Ya, jadi mungkin dengan aturan-aturan seperti ini kami diganjal, kami dihalangi dengan aturan-aturan seperti itu. Seolah-olah pemerintah tidak konsekuen dengan apa perkataan Mas Nadiem dan juga Bapak Presiden. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tadi Bu Lina, Ketua
TK HNK Jawa Barat ya, dan juga Garut, serta tadi Ketua Umum Pak Nasrullah sudah menyampaikan juga paparannya, bersama seorang lagi dari GTK HNK tadi, mendengarkan banyak masukan, juga latar belakang permasalahan yang disampaikan, apa yang dirasakan langsung di daerah masing-masing, khususnya yang pada hari ini hadir dari Kabupaten Garut. Kami ini berinteraksi dengan teman-teman para guru bukan baru sekarang. Saya sebelum di DPD ini, saya juga di DPR, pernah juga di Komisi 10, pernah ikut merumuskan undang-undang Sisidiknas, dan termasuk ikut mendorong mandatory spending 20% untuk anggaran sektor pendidikan. Saya pernah menjadi pimpinan Badan Anggaran di DPR RI. Jadi kita memang sedih menyaksikan permasalahan yang seperti ini, apalagi ini terasa semakin berlarut. Pertama kali saya itu tiba di Jakarta, saya berkenalan dengan mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, Dr. Muhammad Natsir, dan dia menyampaikan kepada saya, kalau ingin melihat masa depan Indonesia, lihat keadaan gurunya hari ini. Nah, kita sedih menyaksikan memang ada persoalan yang berlarut-larut seperti ini. Tapi kami punya komitmen di dalam pansus ini, meskipun waktunya sangat singkat, tapi kami akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang saya yakin betul sejalan dengan apa yang menjadi keinginan kawan-kawan semua dari para guru, khususnya para guru dan tenaga kependidikan honorer ini. Saya punya latar belakang juga, saya keluarga guru. Saya nasib aja yang mengakibatkan saya di sini. Mestinya saya jadi guru juga. Saya background saya dari PGA, dari SPG, SMA masuk IKIP, dari Sulawesi Selatan. Ya, cuman saya itu gagal jadi guru karena waktu itu ada aturan yang pada periode saya itu dengan pelamar yang begitu banyak peminatnya, akhirnya dibatasi dengan ada ukuran tinggi. Waktu itu saya termasuk tidak memenuhi syarat, makanya setelah itu saya latihan, ya ada yang seperti contohkan itu. Akhirnya alhamdulillah lumayan sekarang, sudah 167 cm. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Nasrullah tadi menginginkan supaya kami ini di Pansus fokus supaya fokus kepada guru agama ya, karena sepertinya mungkin di Komisi 10 sudah ada ya titik, sudah ada tanda-tanda bahwa ada solusi yang menggembirakan, khususnya untuk teman-teman yang di bawah Kementerian Pendidikan ini. Nah, ini memang yang di Kementerian Agama ini saya juga bertemu dengan beberapa di daerah-daerah lain. Saya berkeliling daerah selama ini untuk mendengarkan itu. Ada juga daerah yang kelihatannya ada solusi yang sudah, karena peran serta Pemdanya ini yang kelihatannya maju semakin kencang juga untuk ikut menyelesaikan persoalan itu. Termasuk Tangerang Selatan saya bertemu itu, Bekasi kota, saya kira kalau DKI ya memang tidak begitu masalah ya.